Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab kita percaya saat kita menyembah, memuji, dan bersyukur dengan segenap hati kita, hadiratnya dicurahkan. Kita diberkati, kita diubahkan. Bahkan Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala, dan kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat, kami percaya Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan, kebaikan-Mu, dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, biar Engkau melawat setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau mengalir dan Engkau berkarya di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Ku jadikan hati ini untuk kerjaan-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kerjaan-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu di hati ini, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Katakan, di hati inilah rumah-Mu. Inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kerjaan-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Sekali lagi Bapak Ibu nyanyikan, ku jadikan biar Engkau berdiam ya Tuhan. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Mari angkat hati kita bersama. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Oh, di hati ini inilah rumah-Mu.
kami. Labah itu dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Oh, ini hati dan hidup kami, di hati ini lalu, oh di hati kami. Dimanapun kami berada, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Sekali lagi katakan, dimanapun, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Oh, di hati kami ini rumahmu. Oh, di hidup kami Engkau bertata, sebab kami bait-Mu Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Oh, mari sembah. Angkat hidup kita, angkat hati kita. Oh, Roh Kudus, ini kami bait-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia, dengan hati yang hidup. Haleluya. Kami buka hati kami bagi Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bertahtalah di hidup kami. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat hati kita. We worship You, Jesus. Hati dan hidup kami tempat Kau bertata ya Tuhan. Oh, hati dan hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup dan yang berkenan. Haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini kita menyembah Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama kita membuka hati dan hidup kita, biar hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Biar Dia Roh Kudus bertahta dan menjamah setiap kita. Iralamaya syataka yaralamo. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Berjalan
tempat kau berdiam. Oh, tempat hadirat-Mu, oh Tuhan. Ya ralama ya syata karala barala 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 barala. Ya Roh Kudus, mengalirlah bagi setiap kami. Oh ralama ya si karala barala 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 barala. Iralama ya syata karala barala barala barala. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Oh ralama ya syata karala barala 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 barala. Iralama ya syata karala barala 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 barala. Iralama ya syata karala barala barala barala. Iralama ya syata karala barala barala barala. Satu kerinduan kami pagi hari ini ya Tuhan. Biar dimanapun hadirat-Mu ada, dan kami rindu di situ pun kami ada. Kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami merasakan kasih-Mu. Kami mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Oh ralama ya syata karala barala barala barala. Mari nikmati Dia Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya ralama ya syata kaya rala barala 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 barala. Oh biar hadirat-Nya memenuhi hati dan hidup kita. Ya ralama ya syata kaya rala barala 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 barala. Ya ralama ya si karala barala 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 barala. Kami nikmati Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami alami Engkau ya Tuhan. Dan terus bawa kami lebih dalam lagi untuk menikmati Engkau, Yesus Juru Selamat kami, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Perjumpaan kami dengan Tuhan adalah segala-galanya. Kami dekat dengan Engkau, kekasih hati kami. Bahkan harta yang paling berharga adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku
menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan. Benar Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari datang Bapak Ibu, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan Engkau. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin lagi. Bapak Ibu saudaraku, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat yang gantikan Engkau. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin lagi. Bapak Ibu saudaraku, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat. Benar Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin lagi. Bapak Ibu serahku sendiri. Yesus, Engkaulah dunia tak dapat. Kemuliaan-Mu menjadikanku indah
dan semakin indah bagimu. Jadikan ku indah dan semakin indah. Jadikan ku indah dan semakin indah. Jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kami mau menikmati saat-saat yang indah bersama dengan Engkau, kekasih hati kami. Shatakara labara labara labara. Inamatakara labara 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 labara. Ora bashatakara labara labara labara. Inamatakara labashatakara labara. Shigiri aratakaya labashatakara labara. Ora batakara labasi. Dunia tidak dapat menggantikan Engkau Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi hari-hari ini tidak mengalihkan pandangan kami kepada Tuhan. Tidak mengalihkan kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Kami tahu kami aman dekat dengan Engkau Tuhan. Terus berada dekat Engkau, melekat, mengasihi-Mu. Itulah kerinduan setiap kami. Bapak Ibu Saudaraku, mari setiap kita yang mengasihi Tuhan dan menjadikan Dia satu-satunya pusat perhatian kita, bukalah kedua tangan kita bersama-sama.
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat kemuliaan-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah. Amin, amin. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, dan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, hingga dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan, jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan, dan kami mau terus berada dekat dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya Tuhan hadir, sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita bersama-sama, Bapak Ibu saudaraku. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Mari buka hati kita bersama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagai Raja Wali. Kepakkan sayap Raja Wali kita. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi para hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagai Raja Wali. Lagi ya Bapak Ibu saudaraku, kita nyanyi sama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Katakan kepada Dia, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagai Raja Wali. Kita rentangkan sayap Raja Wali kita
dalam hadirat Tuhan. Biar itu yang menjadi kesukaan hati kita. Apapun yang terjadi, asal bersama dengan Yesus, kita dimampukan. Yang percaya nyanyikan sama-sama. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi bara hidup, di bawah kepak sayapmu Dia membawa kita terbang tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Amin. Di bawah kepak sayapmu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Kita angkat tangan sama-sama melintasi. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Amin, amin. Oh, haleluya. Pagi hari ini mari bersama-sama kita bersuka cita. Sebab saat kita berjumpa dengan Tuhan, ada kasih, ada sukacita yang melimpah untuk setiap kita. Mari bertepuk tangan bersama. Cip, 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 mari dalam, ciri-ram. Oh, 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 mari dalam, ciri-ram. Oh, 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 mari dalam. Lagi. Hari yang terindah ketika
Raja di atas segala raja, namamu ditinggikan. Haleluya. Mari bersama-sama kita kembali bertepuk tangan pagi hari ini. Jemaat Betani kita. Here we go. Nyanyi sama-sama ya. Katakan Yesus. Yesus engkaulah Tuhanku yang telah lahir ke dunia. Panggil namanya. Yesus engkaulah Rajaku yang kuasa atas segala-galanya. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Semua kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Mari bertepuk tangan. Memuliakan namamu, sama kami nyatakan kau mulia. Kami tinggikan namamu. Let's go. Yesus engkaulah Tuhanku yang telah lahir ke dunia. Yesus engkaulah Rajaku yang berkuasa atas segala-galanya. Dulu sekarang Betani kita. Kau yang layak ditinggikan. Yeah. Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan namamu, bersama kami nyatakan lagi. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Semua bertepuk tangan. Tangan memuliakan namamu, bersama kami nyatakan kau mulia. Kau mulia, kau mulia, kau mulia. Kembali angkat tangan kita tinggi-tinggi semua. Kau yang layak ditinggikan. Lebih keras lagi semua. Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan. Memuliakan namamu, bersama kami nyatakan, bersama kami nyatakan. Waktu layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan, memuliakan namamu, bersama kami nyatakan. Satu kali lagi. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan, memuliakan namamu, bersama kami nyatakan kau mulia. Bersama kami nyatakan kau mulia. Terakhir, bersama kami nyatakan apa? Kau mulia. Oh, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku.
kami dengan roh-Mu Tuhan pagi hari ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami merindukan jamahan dan lawatan-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sungguh kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Mari bersama katakan Bapak Ibu. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan, Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini,
Bapak, kami percaya bahwa di tempat ini ada hadirat-Mu yang indah. Karena itu kami datang di tempat ini bukan karena kebiasaan, tapi kami datang dengan kerinduan karena kami mencintai hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarkan hari ini kami mau memberikan hati kami. Dan biarkan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap benih yang kami dengar tidak hanya sekedar tertanam, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Saudara bisa kasih salam kanan kiri, bilang Yesus baik. Puji Tuhan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada staf diaken pengerja yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara semua yang datang hari ini, saudara pasti rindu akan hadirat Tuhan. Saudara pasti rindu akan jawaban Tuhan. Saudara, saya bersyukur bahwa dalam hari-hari saya, dalam hidup saya, hidup ini semua bicara tentang kasih karunia Pak. Selama kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, selama kita diberi kesempatan untuk kita beribadah, maka lakukan yang terbaik untuk kita memuliakan Tuhan. Dan saya percaya dalam hidup ini, bahwa hidup ini tidak tergantung dari setiap perkataan orang, tapi hidup ini tergantung dari setiap perkataan firman Tuhan. Dan saudara datang hari ini, saudara pasti mau dengar itu. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah Ketika Iman Bekerja. Saya percaya bahwa banyak daripada kita, saudara yang datang hari ini mungkin sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saudara, orang percaya itu harus hidupnya bergerak karena iman, bukan bergerak karena keadaan. Terkadang dalam hidup ada dua musuh iman yang perlu kita harus hati-hati dan perlu kita waspadai. Yang pertama, musuh iman yang pertama itu namanya omongan orang. Nah saudara, kita perlu hati-hati. Nah seringkali ketika kita beriman, kita dengar omongan orang. Terkadang omongan orang terkadang tidak membangun atau bahkan merendahkan kita. Tapi saya belajar dalam hidup bahwa iman itu harus dibangun bukan karena perkataan orang. Tapi firman itu harus dibangun karena perkataan firman Tuhan. Nah saudara, satu kali orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak janjikan mereka langsung masuk ke tanah perjanjian. Dalam hidup itu ada yang namanya proses Tuhan. Iman itu harus bergerak dengan proses Tuhan. Nah sebelum Tuhan bawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian, orang Israel dibawa dulu masuk ke satu tempat namanya padang gurun. Nah biasanya orang Kristen gak suka dengan padang gurunnya. Suka dengan berkatnya tapi gak suka dengan padang gurunnya. Padahal saudara jangan pernah lupa, sebelum tanah perjanjian ada yang namanya proses Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara sedang menghadapi namanya padang gurun, percayalah dengan iman, sebentar lagi ada tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati yang namanya Paskah, betul? Nah saudara, Paskah itu bicara tentang kesetiaan. Paskah itu bicara tentang berkat dan juga kebangkitan. Nah kalau saudara tanya sama saya, Pak, Paskah di Alkitab itu hari apa sih? Yang kita tahu Paskah itu adalah hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan yang kita rayakan di hari apa Pak? Hari Minggu Pak. Semua orang suka dengan yang namanya hari Paskah. Tapi saudara jangan pernah lupa, tidak akan pernah ada hari kebangkitan kalau tidak ada yang namanya hari Jumat, namanya hari penyalipan. Nah kita orang Kristen selalu suka dengan berkat, kita selalu suka dengan mujizat, kita selalu suka dengan kebangkitan yang kita sebut dengan nama hari Paskah di hari Minggu. Tapi kita lupa, sebelum ada hari Minggu, ada yang namanya hari Jumat. Ada apa Pak di hari Jumat? Di hari Minggu Yesus bangkit. Dan semua kita suka dengan kebangkitan Yesus. Tapi di hari Jumat, Yesus dikhianati. Di hari Jumat, Yesus disalib. Di hari Jumat, Yesus dihajar. Makanya saudara jangan heran, justru kadang di hari Jumat akan ada pengkhianatan. Tidak selamanya hari itu bicara tentang hari kebangkitan. Ada yang namanya hari di mana kita ditinggalkan, di mana kita direndahkan, di mana kita dipandang sebelah mata. Ada hari di mana kita persis seperti Yesus, bahwa kita mengalami yang namanya hari Jumat. Hari Jumat itu Pak, ada dua pengkhianat yang datang kepada Yesus. Yang pertama namanya Petrus dan yang kedua namanya Yudas. Petrus ini Pak, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi sayang Petrus tidak tahan dengan goncangan yang namanya penyalipan.
Makanya kekristenan itu jangan pernah bangun atas dasar berkat dan mujizat. Gak akan pernah kuat. Kalau mau cari orang Kristen yang kuat, jangan cari ketika diberkati. Kalau saudara hari ini datang karena saudara diberkati, semua orang bisa melakukan itu. Tapi ketika saudara mengalami proses dan salib, tapi tangan saudara tetap terangkat menyembah Tuhan, that's what I call lebih daripada mujizat. Makanya kalau saudara mau ke gereja, hari Minggu pagi, saudara mau ke gereja, tiba-tiba hujan turun, jangan minta dan berdoa Pak, hujan berhenti. Seringkali iman kita begitu bangun pagi mau ke gereja, mau ke Betani Nginden nih. Tiba-tiba sudah siap, sudah rapi, tiba-tiba hujan turun. Coba doa orang Kristen apa? Langsung ditengking Pak hujannya, betul gak? Kita pasti berdoa, dalam nama Yesus, hujan berhenti. Pak, iman yang keren tidak meminta hujan berhenti. Tapi iman yang keren, dia berdoa, Tuhan, sekalipun hujan turun, aku tetap datang untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Wah, itu keren Pak. Makanya Yesus ditinggalkan ketika Yesus ada di dalam penyaliban. Makanya kalau saudara sedang mengalami hari Jumat, tenang saja Pak. Di hari Jumat dia ditinggalkan. Di hari Jumat dia disalib, dia dihajar. Bahkan orang bilang begini, Pak, kenapa sih Yesus waktu pikul kayu salib dia jatuh berkali-kali? Saudara, saya berkali-kali mimpin rombongan ke Israel. Ada orang yang tanya kepada saya, kenapa sih Yesus pikul kayu salib dia jatuh berkali-kali? Yesus pikul kayu salib dia jatuh berkali-kali bukan karena kayu salibnya berat saja, bukan. Tapi sebelum Yesus pikul kayu salib, dia dihajar, dia dicambuk. Cambukan Romawi adalah cambukan yang ada mata pengaitnya. Jadi waktu Yesus dicambuk, tubuhnya sobek, darah tumpah. Saudara, dia dihajar. Dia dicambuk, dihajar, dicambuk. Darah tumpah Pak. Tapi dia tetap setia, dia pikul kayu salib. Waktu dia pikul kayu salib dalam keadaan berdarah-darah. Kebetulan istri saya dokter. Para dokter pasti tahu dan pasti sepakat dengan saya. Orang Pak kalau darah tumpah pasti badannya lemes. Ketika Yesus dihajar, Yesus dicambuk, dia udah lemes. Waktu dia pikul kayu salib, dia jalan selangkah dua langkah, dia jatuh. Apakah dia menyerah? Dia nggak menyerah Pak. Dia angkat lagi pikul kayu salib, dia jalan lagi, dia jatuh. Tapi dia nggak menyerah. Persis dalam hidup kita mengalami yang dialami oleh Yesus di hari Jumat, hari penyaliban. Kenapa Yesus tidak pernah menyerah? Dia pikul kayu salib. Karena di dalam salib ada nama-nama kita yang diselamatkan di puncak Bukit Golgota. Seringkali dalam hidup kita bilang sama Tuhan, Tuhan berat. Ayo pikul salibnya. Begitu kita pikul salib, berat Tuhan. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Karena saya percaya kalau hari ini ada hari Jumat yang namanya hari penyaliban. 2 hari kemudian akan ada hari Minggu, hari kebangkitan buat saudara. Nah saudara, yang kedua hati-hati dengan keadaan. Iman itu biasa dipengaruhi sama omongan orang dan yang kedua karena keadaan. Keadaan apapun dalam hidup saudara, keadaan boleh tidak baik. Tapi iman saudara harus tetap bersandar kepada Tuhan. Ada di dalam Alkitab seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saudara pasti tahu tentang cerita ini. Mari buka Alkitabnya bersukacita, katakan haleluya. Mari buka Alkitabnya dalam kitab Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama. Yang bersukacita, katakan haleluya. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita apa saudara? Pendarahan. Jadi Markus 5 ayat ke-25 mencatat ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Pak, saya nggak tahu berapa lama saudara sedang menderita pendarahan karena bisnis, karena pekerjaan, karena ekonomi. Perempuan ini tercatat di Alkitab 12 tahun she's bleeding. Dia berdarah-darah selama 12 tahun. Seringkali kita persis seperti kondisi perempuan ini. Sudah ikut Tuhan tapi bisnis masih berdarah-darah. Sudah ikut Tuhan tapi pekerjaan masih berdarah-darah. Sudah ikut Tuhan, sudah setia tapi ekonomi masih berdarah-darah. Alkitab mencatat perempuan ini 12 tahun dia sakit pendarahan. Saudara bisa bayangkan, bukan 1-2 tahun Pak, tapi 12 tahun. Nah kita kadang baru 1-2 tahun
kesusahan, udah jauh dari Tuhan. Perempuan ini 12 tahun. Sakit pendarahan adalah keadaan di mana orang bisa lemes, orang bisa pingsan, orang tidak punya tenaga, persis seperti kita dengan Tuhan. Ketika kita beriman, tapi keadaan kita masih berdarah-darah. Kelihatannya wajah saudara di hari Jumat semua nih kelihatannya. Kita kadang ngalamin Pak, persis seperti perempuan ini. Kita berdarah-darah, bleeding, bisnis bleeding, keluarga bleeding, ekonomi bleeding. Dan Alkitab mencatat berapa lama? 12 tahun Pak. Bukan sebulan 2 bulan. 12 tahun. Terus Alkitab mencatat begini, ayat 26. Ia, apa saudara? Telah berulang-ulang diobati. Perhatikan, berulang-ulang dia diobati secara fisik. Tapi Alkitab mencatat oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Jadi perempuan ini punya masalah, 12 tahun sakit pendarahan, dia bleeding, bau, kotor, dan dia sudah habiskan hartanya, dia sudah habiskan uangnya, tapi nggak sembuh. Bahkan keadaannya semakin buruk. Saudara, ketika saudara punya masalah, tidak akan pernah ada jawaban yang pasti yang dunia berikan. Bahkan semakin buruk. Makanya ada bapak-bapak yang begitu punya masalah, ke diskotik, ke pub, terus kemudian minum, mabuk-mabuk, begitu pulang dia pikir masalahnya selesai. No, gak ada masalah yang selesai Pak dengan jawaban dunia. Masalah akan selesai ketika saudara berjumpa dengan hadirat Tuhan. Makanya ketika kita ngalamin itu, yang kita cari apa, yang kita kejar apa? Hadirat Tuhan. Nah perempuan ini, dia sakit pendarahan, buat orang-orang yang hidup dalam zaman orang-orang Yahudi, sakit pendarahan itu Pak, biasa dianggap aib. Dan orang kalau sakit pendarahan, mohon maaf, kotor, bau. Jadi perempuan ini, dia dikucilkan, dia disisihkan, secara sosial orang tidak melihat dia. Karena orang melihat begini, ini jangan-jangan dalam kutuk keturunan nih. Ini jangan-jangan sedang dikutuk Tuhan. Jadi perempuan ini Pak, 12 tahun sakit pendarahan, kotor, bau. Tiba-tiba, dia dengar tentang Yesus. Dia dalam satu keadaan namanya hopeless. Seringkali kita ngalamin seperti perempuan ini. Udah hopeless. Udah habiskan uang, sudah berobat. Harta habis, kita hopeless. Tapi yang saya bersyukur, ayat berikutnya Alkitab mencatat, that's my point. Ini poin khotbah saya. Alkitab mencatat begini saudara, ayat berikutnya. Tolong bisa ditampilkan ayat berikutnya. Dia bilang begini nih. Markus pasal 5 ayat ke-27. Waktu dia bleeding, waktu dia punya masalah. Kita baca bersama-sama, boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Alkitab mencatat, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Saudara, banyak daripada kita mendengar tentang mujizat. Kita dengar tentang Tuhan bekerja. Kita dengar tentang orang ngalamin kesembuhan. But faith is not only what you hearing and what you listening. Tapi iman tidak hanya sekedar dari apa yang saudara dengar. Karena bagi saya, faith must become reality. Iman itu harus jadi kenyataan. Kita seringkali dengar orang kesaksian. Iman Pak, jangan hanya cuma mendengar. Makanya banyak orang yang begitu dengar kesaksian, saya diberkati, dulu susah, saya diberkati. Dulu saya hancur, saya diberkati. Dulu saya jauh dari Tuhan, tapi sekarang saya melayani Tuhan, bisnis diberkati. Saudara, itu kesaksian orang. Makanya apa yang saudara dengar, jangan cuma saudara dengar. Iman itu harus begini Pak. Apa yang aku dengar, aku percaya akan terjadi juga dalam hidupku. Nah, perempuan ini di rumah, dia dengar tentang Yesus. Dia dengar tentang Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus buat mujizat, dia dengar tentang Yesus. Sama seperti hari ini, ketika saudara dengar khotbah, saudara dengar firman Tuhan, saudara dengar tentang khotbah, saudara dengar tentang firman Tuhan. Tapi banyak orang cuma suka mendengar, tapi tidak suka melakukan, bahkan tidak berubah jadi kenyataan. Nah perempuan ini, dia tahu Pak. Dia tahu dia kotor, dia tahu dia bau. Waktu dia dengar tentang Yesus, imannya begini, gak bisa gue cuma di rumah.
Gua harus keluar dari rumah. Gua ketemu sama Yesus. Iman memang dimulai dari pendengaran. Tapi dari pendengaran iman harus berubah menjadi perjumpaan. Makanya ada di Alkitab Pak, orang-orang yang berubah bukan cuma sekedar mendengar firman. Tapi orang-orang di dalam Alkitab mereka berubah karena mereka berjumpa dan mengalami kasih Tuhan. Ada orang yang rusak kelakuannya, namanya Yakub. Yakub ini Pak, rusak kelakuannya. Saudara, satu kali Yakub dia tipu papanya, dia tipu kakaknya, dia tipu mertuanya. Yang lebih menyedihkan Pak, punya kambing dombanya juga ditipu Pak. Tapi satu kali ketika Yakub di tempat penyeberangan sungai Yabok, dia ketemu sama Tuhan. Dia ngalamin Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tanya, namamu siapa? Waktu Tuhan tanya tentang nama Pak, Tuhan tidak hanya sekedar tanya tentang nama. Waktu Tuhan tanya tentang nama, dia tanya tentang identitas. Yakub tahu Pak, arti nama Yakub siapa? Arti nama Yakub selain tumit, arti nama Yakub, arti lain adalah penipu. Saudara bayangkan, dia datang, dia dikejar sama Laban mertuanya, dan di depan dia ditunggu sama Esau kakaknya untuk dibunuh. Di tengah-tengah dia punya masalah, dia ketemu sama Tuhan. Waktu dia ketemu sama Tuhan, Tuhan tanya, namamu siapa? Dijawab Pak, namaku Yakub. Arti nama Yakub apa? Penipu. Arti nama Yakub apa? Orang bermasalah. Tapi Tuhan suka Pak kalau orang datang ke Tuhan apa adanya. Karena gampang dirubah hidupnya daripada orang yang ada apanya. Makanya kalau kita datang ke Tuhan Pak, gak usah pakai topeng gini. Tuhan, aku kan kudus, aku beriaskan kekudusan. Tuhan suka Pak dengan orang yang datang. Tuhan, gua Yakub, gua berdosa, gua kotor. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan. Ketika dia keluar dari rumah, orang mungkin sudah menuding dia. Nih. Yang sakit pendarahan nih, bau nih. Nih, yang sakit pendarahan nih, kotor nih. Waktu Yakub ketemu sama Tuhan, Tuhan cuma tanya, namamu siapa? Dia jawab, Tuhan, aku Yakub. Siapa Yakub? Orang bermasalah Tuhan. Dia tahu, dia dikejar mau dibunuh. Di depan dia ditunggu kakaknya, dia juga mau dibunuh. Tapi detik di mana dia ngalamin Tuhan, tiba-tiba Tuhan rubah namanya. Your name is not Jacob anymore. But your name is Israel. Saudara tahu arti Israel? Arti Israel artinya adalah the Prince of God. Pangerannya Tuhan. Dia datang sebagai penipu. Dia pulang sebagai pangeran. Ini yang saya percaya Pak. Kondisi apapun dalam hidup kita. Ketika saudara ketemu dan ngalamin hadirat Tuhan. Saudara pasti pulang dengan berkemenangan. Makanya perempuan ini dia tidak cuma begini. Aku tidak mau cuma denger, aku mau ketemu. Dia gak mau imannya begini. Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Oh ya, itu orang lain. Yesus sanggup mencelikkan orang buta. Oh ya, itu orang lain. Tapi aku harus mengalami hal yang sama. Imannya dia tidak hanya stay at home. Tapi imannya dia keluar dari rumah dengan konsekuensi. Dia dihakimi. Dengan konsekuensi orang menilai. Makanya waktu dia keluar dari rumah, orang akan bilang begini, tuh bau tuh. 12 tahun Pak, sakit pendarahan, maaf ya. Bau Pak, kotor. Tapi dia gak peduli. Terserah gua orang bilang kotor. Terserah gua orang bilang bau. Yang penting gua ketemu dengan Yesus. Waktu dia lihat Yesus, Alkitab mencatat, maka orang banyak. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Berdesak-desakan dengan Yesus. Jadi perempuan ini sadar. Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Tapi sayang, orang banyak kerumunan itu Pak, tidak ngalamin apa-apa. Makanya jangan sampai kita cuma jadi kerumunan tanpa ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Ada orang yang bersama dengan Yesus kerumunan. Karena kerumunan mereka berdesak-desakan. Berdesak-desakan. Tiba-tiba iman perempuan ini begini. Gua sakit. Hopeless. Gak punya harapan. Tapi imanku. Asal ku jamah ujung jubahnya. Aku sembuh. That's faith Pak. Itu iman. Dia tahu kondisinya kotor. Dia gak mau ngotorin orang lain. Dia tahu dia bleeding, dia berdarah-darah. Dia bau.
Tapi imannya, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Begitu dia jamah Pak, ujung jubah Yesus, tiba-tiba dia sembuh seketika. Yang luar biasa Pak, tiba-tiba Yesus ngomong apa? Dia bilang begini, seperti ada kuasa keluar yang daripadaku. Saudara, di situ ribuan orang, di situ berdesak-desakan, orang berdesak-desakan, uyel-uyelan. Jadi Yesus udah pasti digeser, disenggol. Jadi Yesus dijamah banyak orang. Tapi Yesus bilang begini, ada kuasa yang keluar daripadaku. Terus dijawab sama murid-muridnya, Guru, kita ini sudah berdesak-desakan. Kita ini orang banyak. Tapi Yesus dia bilang begini, oh enggak, bukan perkara orang banyak. Tapi aku ada kuasa yang keluar daripadaku. Dan ternyata kuasa itu mengalir bukan pada kerumunan orang. Tapi kuasa itu mengalir pada perempuan yang kotor, yang berdosa, yang sakit pendarahan. Tapi hatinya mau ketemu dengan hadirat Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak pernah merasa kuasanya keluar dengan kerumunan orang? Jangan sampai kita datang, Pak. Kita salah satu dari kerumunan itu. Apa tandanya kita cuma kerumunan? Kita nggak menghargai hadirat Tuhan. Apa tandanya kita cuma kerumunan? Kita cuma ikut-ikutan. Makanya kuasa Yesus tidak dirasakan oleh kerumunan. Tapi kuasa Yesus dirasakan oleh seorang perempuan. Kotor, berdosa. Tapi imannya dia bilang begini, asal ku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Seringkali kita kalau ke gereja, kita selalu berdoanya begini, Tuhan jamah kami Tuhan. Tapi iman perempuan ini bukan cuma minta dijamah Tuhan, dia yang sendiri menjamah ujung jubah Tuhan. Saudara minta dijamah oleh Tuhan, itu bagus, itu keren. Tapi ketika saudara datang hari ini, aku mau menjamah dan merasakan hadirat Tuhan, itu jauh lebih keren. Makanya satu kali saya dari Singapura, saya terbang balik ke Jakarta, saudara. Saudara, hadirat Tuhan itu tidak hanya sekedar ketika saudara hari Minggu ke gereja. Makanya kelihatan orang rohaninya cuma hari Minggu, Pak. Tapi hadirat Tuhan saudara bisa rasakan di rumah dengan keluarga, di dapur, di mana lagi, di pekerjaan, di kantor. Satu kali saya dari Singapura, saya mau balik ke Jakarta. Saya naik pesawat. Begitu saya duduk, saya di pesawat. Tiba-tiba saya dengar lagu yang sangat terkenal yang saudara pasti tahu. Lagunya ini bilang begini. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saya lagi di atas pesawat, Pak. Saya dengar dari headset, tiba-tiba saya ngalamin hadirat Tuhan. Lagi duduk di pesawat. Wah, begitu saya dijamah Tuhan, Pak, air mata udah gak tahan. Saya nangis. Saya udah gak bisa lagi sembunyikan air mata saya. Ini air mata saya tumpah, Pak. Di pesawat. Di ketinggian mungkin 3.000 atau 4.000, 2.000 atau 4.000 kilometer. Saya nangis di pesawat. Nah, tiba-tiba pramugarinya itu lihat saya, Pak. Begitu dia lihat saya nangis, saya udah gak bisa tahan, saya nangis. Saya dengar, pertolonganmu begitu ajaib. Tiba-tiba pramugarinya itu lewat sambil dia lihat gini. Itu. Terus, ya mungkin dia nggak ngerti apa yang saya rasakan. Mungkin yang ada di pikirannya, ini pasti berantem sama istrinya nih, makanya di pesawat dia nangis-nangis nih. Kalau nggak ini jangan-jangan dikejar utang, makanya dia nangis-nangis. Tiba-tiba, nggak sampai selang berapa lama, pramugari itu datang, dia bawa tisu. Begitu dia bawa tisu, dia datengin saya, waktu itu saya naik SQ, terus kemudian dia bilang begini, Sir, are you okay? Saya dalam keadaan air mata bercucuran, Pak. Saya sambil lihat dia. Yes, I'm okay. Dia nggak ngerti apa yang saya alami. Tapi hari itu
Saya mengalami jamahan Tuhan karena saya percaya hadirat Tuhan bukan karena tempat dan waktunya, tapi hadirat Tuhan karena kondisi hati kita yang benar-benar rindu dan cinta akan hadiratnya Dia. Wow, saya ambil tisu itu Pak, saya tutup mata saya nangis, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, salah satunya apa yang saya tangisi saudara ketika air mata saya berlinang. Saya sadar Pak, dulu siapa saya? Saya cuma anak kampung. Saya lahir di kampung kecil yang usia 7 tahun. Saya baru menikmati televisi. Yang usia 7 tahun baru saya menikmati listrik. Tapi hari ini Tuhan berkati saya. Tuhan bawa saya untuk melihat kebaikan Tuhan. Satu saja, apa yang Dia buat akan selalu membuat kita terpesona dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi iman Pak, seperti perempuan ini. Aku tidak mau cuma mendengar. Aku tidak mau seperti kerumunan. Tapi aku mau ketemu menjamah ujung jubah Yesus. Imannya tidak minta coba, Tuhan jamah aku dong. Enggak. Imannya bukan kerumunan. Tapi imannya, dia jamah ujung jubah Yesus. Iman kita hari ini Pak, tidak cuma sekedar Tuhan jamah aku. Tapi iman kita datang hari ini, Tuhan, aku mau menjamah dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya, sama seperti Yakub, ketika dia datang dalam keadaan bermasalah, dia pulang, masalahnya mungkin belum selesai, tapi dia merdeka, menang atas dirinya sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini saya ajak saudara, mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari seperti perempuan ini, yang dia tahu Pak kondisinya dia berdarah-darah. Saya tidak tahu mungkin kondisi saudara mungkin sama. Tuhan, I'm bleeding. Tuhan suka yang begitu Pak. Tuhan, aku punya masalah. Tuhan, bleeding dalam urusan ekonomi, bleeding dalam urusan keluarga, bleeding dalam urusan damai di hati, bleeding dalam urusan ekonomi. Tapi hari ini, seperti perempuan, dia tidak hanya sekedar dia mau untuk dijamah Tuhan. Tapi dia bilang, asal ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara yang bangkit berdiri, angkat kedua tangan saudara di hadirat Tuhan. Mari saudara tutup mata saja. Jangan kita hanya sekedar seperti kerumunan, tapi kita seperti perempuan yang benar-benar rindu akan hadirat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat, Bapa hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar rohmu, biar kuasamu, biar anugerahmu yang membuat kami mengerti bahwa sama seperti perempuan yang sakit pendarahan, ketika ketemu sama Tuhan, dari rumah imannya tidak cuma sekedar mendengar, tapi imannya ingin berjumpa dengan Tuhan. Imannya bukan seperti kerumunan orang, tapi imannya asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Saudara, hari ini mari datang dengan kerinduan. Dalam nama Yesus, Bapa hamba berdoa, setiap tangan-tangan yang terangkat, biarkan jamahan kuasamu yang menjamah untuk setiap jemaatmu. Ketika mereka datang sama seperti perempuan ini, mereka tahu keadaan mereka. Tuhan, aku berdarah-darah. Tuhan, aku kotor Tuhan. Tapi perempuan ini tidak cuma ingin di rumah saja. Dia keluar dari rumah. Ada upaya dia ketemu dengan Yesus. Ada upaya dia mau berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika orang berdesak-desakan, imannya bilang, asal ku jamah ujung jubahnya. Mari saudara angkat kedua tangan saudara, izinkan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya ralabaya syakarala babatakara. Mari terima jamahan Tuhan. Saudara yang bisa berbahasa lidah, saudara berbahasa lidah, bermazmur, bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita datang hari ini, kita mau berjumpa dengan Dia. Sebab hari ini kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama seperti perempuan ini. Mari jamah ujung jubah Yesus. Syarala babatakarala katarala bakarala syarala babatakarala. Syarala babatakarala basyarala dadadakarala babatarala. Syarala babatakarala babatakarala babatakarala.
Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Kami percaya pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang mengasihi Tuhan beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus yang kita sembah hari ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Biarkan hati kami tenang, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari sambil mengangkat tangan di hadirat Tuhan, sing. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang mengasihi Tuhan dengan iman katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, sungguh kami percaya Tuhan, Engkau terus menolong hidup kami, menyertai setiap kami. Dan kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Sungguh menguatkan dan memberkati hidup kami. Biar kami terus semakin percaya, iman kami semakin bergantung kepada Engkau, Allah yang setia dan Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan di siang hari ini Tuhan,
Kalau kami mendapat kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik, kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami. Karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tapi kami tetap percaya Tuhan, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan, tetap menyertai sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Dan Kau membuat segala sesuatu yang baik boleh menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari saudara kita buka tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing bahkan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari dengan percaya, bersama-sama kita katakan, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.